Halo Bapak Ibu, eh, berikut ini saya akan memberikan tutorial sedikit untuk penggunaan aplikasi CloudX di komputer. Sekalian juga menjelaskan sedikit untuk penggunaannya di handphone. Jadi kalau di komputer, Bapak Ibu bisa lihat sendiri setelah kita klik aplikasi CloudX-nya akan muncul logbox seperti ini. Ya, akan ada kotak seperti ini dengan pilihan join a meeting atau sign in. Em, karena nanti Bapak Ibu bertindak sebagai partisipan dulu di awalnya, um, yang bertindak sebagai host adalah kami di Prodi sebagai admin, maka Bapak Ibu nanti cukup memilih pilihan join a meeting. Begitupun dengan aplikasi di handphone, ada pilihan join a meeting atau login. Nah, tinggal pilih join a meeting, lalu masukkan meeting ID-nya. Di sini tadi saya kebetulan sudah create room meeting untuk tes, untuk coba-coba saja. Jadi sudah ada meeting ID 1152. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengganti namanya, misalnya nama Bapak Ibu sebagai dosen. Nah, di sini ada pilihan, remember my name for future meetings, itu untuk apakah Bapak Ibu untuk kedepannya mau tetap menggunakan nama yang sama. Terus ada dua box lainnya, yang pertama do not connect to audio. Di sini jangan dicentang Bapak Ibu, karena kalau Bapak Ibu centang nanti malah bingung pas masuk kok suara saya nggak ada. Jadi di sini do not connect. Kemudian turn off my video juga jangan dicentang karena pas Bapak Ibu masuk kalau ini dicentang nanti otomatis gambarnya tidak ada. Jadi ya, jadi setelah ini semuanya sudah diisi, langsung klik join. Nanti akan connecting. Nah, pada saat connecting ini akan ada notifikasi dikirimkan kepada kami sebagai admin untuk mengadmit apakah Bapak Ibu diperbolehkan masuk atau tidak di room meeting tersebut. Jadi ini setelah di-admit akan muncul yang seperti ini. Bapak Ibu langsung klik join with computer audio. Ini kalau di komputer ya, di laptop selalu ada seperti ini. Nah, kemudian ini kebetulan di HP yang saya gunakan untuk menjadi admin, ya untuk creator room meetingnya itu saya matikan gambarnya, juga saya matikan suaranya. Jadi nanti akan muncul, kalau misalnya tidak dimatikan nanti akan muncul wajah saya di sini sebagai creator yang membuat room meeting tersebut. Kemudian di sini ada log partisipan. Mungkin tidak kelihatan. Nah, ada log partisipan seperti ini. Ada daftar partisipan. Nah, karena Bapak Ibu hanya sebagai partisipan, bukan sebagai host, maka di sini hanya ada pilihan unmute untuk Bapak Ibu sendiri, untuk diri Bapak Ibu sendiri, dan ada pilihan rename. Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu mau ganti nama Bapak Ibu. Nah, sedangkan ini host tidak bisa diganti-ganti. Nah, nanti pada saat Bapak Ibu mau memulai kelas, otomatis akan ada kami sebagai host, admin, dan Bapak Ibu sendiri sebagai dosen. Nah, jadi nanti kami akan menunggu Bapak Ibu dulu ketika sudah siap memulai kelasnya, baru kami start meetingnya. Jadi ini juga mungkin menjadi catatan buat kita semua, Bapak Ibu. Semua roster nanti, semua kelas nanti akan diatur sesuai roster yang ada. Sekali lagi, semua kelas nanti akan diatur sesuai roster, sesuai jadwal yang ada. Misalnya saya mengajar pengantar akuntansi kelas A, itu di hari Senin jam 7 pagi. Itu saya admin sudah akan mengatur pertemuannya hari Senin, misalnya hari Senin besok tanggal 4 Mei. Senin tanggal 4 Mei pukul 7 pagi ada kelas pengantar akuntansi kelas A. Kemudian saya admin infokan kepada dosen untuk join dengan meeting ID seperti yang tadi di awal penjelasan. Nah, setelah itu dosen masuk, lalu nanti admin
akan membuat atau menjadikan dosen tersebut sebagai uh, co-host, sebagai co-host. Nah, ini contoh saya sebagai admin sudah buat Bapak Ibu dosen sebagai co-host, ya. Apa fungsinya co-host? Di sini ada tulisan co-host ya Bapak Ibu, co-host. Apa fungsinya co-host? Co-host ini berfungsi sebagai pengganti host. Jadi ketika admin keluar, nanti co-host langsung bertindak sebagai host yang bisa menerima atau mengadmit partisipan-partisipan lainnya yang akan masuk. Dalam hal ini adalah murid Bapak Ibu, mahasiswa Bapak Ibu sendiri di kelas tersebut. Jadi itu tugasnya. Jadi kalau sudah seperti ini, saya di HP saya yang satu, yang kampus ini, kampus Paulus, yang saya adalah host, saya bisa keluar, saya bisa leave meeting. Jadi saya bisa leave meeting. Nah, sehingga di sini hanya tinggal menjadi satu orang partisipan, yaitu Bapak Ibu sendiri sebagai dosen dan sebagai host. Nah, catatan lainnya Bapak Ibu, maaf ini wajahnya dihapus dulu, ditutup dulu. Ya, catatan lainnya adalah kalau Bapak Ibu mengajar lewat dari waktu yang sudah ditentukan, dalam hal ini lewat dari jadwal yang ada di roster, maka kami sebagai admin berhak untuk ya, jadi maka kami sebagai admin berhak untuk menginterrupt atau mengcut kelas yang Bapak Ibu sedang jalankan. Jadi kenapa? Karena user tersebut kan akan dipakai lagi oleh kelas lain yang mungkin dosennya adalah dosen yang berbeda dan mata kuliah yang berbeda juga dengan kelas yang berbeda juga. Jadi kami di Prodi punya hak untuk mengcut kelas yang sudah seharusnya berhenti. Dalam hal ini kalau waktunya sudah melewati jadwal yang ada di roster. Caranya adalah nanti saya sebagai admin bisa um, masuk kembali tanpa perlu izin Bapak Ibu karena saya yang meng-create meeting ini. Jadi admin bisa masuk kembali tanpa perlu izin dan langsung menjadi host. Jadi nanti di sini ini contoh admin sedang berusaha masuk tanpa perlu izin Bapak Ibu. Nah, ini saya masuk dan tadi saya kampus Paulus ya adminnya dan langsung menjadi host. Seperti itu. Lalu saya punya hak untuk meng-end meeting ini. Jadi meeting ini bisa langsung saya cut, saya selesaikan begitu saja. End meeting. Ini saya klik end meeting. Nah, ini saya klik dari HP saya ya Bapak Ibu, jadi bukan dari aplikasi yang ada di laptop ini. End meeting selesai. Jadi tidak ada selesai kembali lagi seperti semula. Seperti itu. Jadi tapi mungkin tidak akan se ekstrim itu langsung di cut begitu saja. Mungkin akan kami tetap notify, kami tetap apa notifikasi ke Bapak Ibu bahwa Pak Bu kelasnya sudah hampir habis waktunya. Jadi seperti itu. Nah, jadi tugas kami sebagai admin hanya memulai kelas Bapak Ibu, lalu kami mengoper atau menyerahkan tugas sebagai co-host kepada Bapak Ibu. Nah, untuk menjadi catatan juga, kemungkinan nanti Bapak Ibu juga perlu menyerahkan tugas. Jadi setelah Bapak Ibu menjadi co-host, lalu admin keluar, Bapak Ibu juga bisa menyerahkan tugas co-host tambahan kepada mahasiswa Bapak Ibu, misalnya kepada ketua kelas. Untuk apa? Untuk jaga-jaga Bapak Ibu kalau-kalau sinyal dari Bapak Ibu sendiri itu tiba-tiba down. Jadi tetap ada salah satu mahasiswa yang bertanggung jawab untuk misalnya menginvite Bapak Ibu, bukan menginvite, mengadmit kalau Bapak Ibu mau masuk kembali. Seperti itu. Jadi fungsi co-host itu bisa untuk beberapa orang, tapi fungsi host hanya untuk satu orang, hanya untuk satu user. Jadi contoh kayak tadi malam saya coba bersama dengan Pak Karol dan Ibu Mayer, saya sebagai host, lalu saya serahkan fungsi co-host kepada Bu Mayer dan kepada Pak Karol. Lalu kemudian saya tinggalkan room meeting tersebut, host meninggalkan room meeting, nah maka yang bertindak sebagai host pertama adalah Pak Karol, karena saya memberikan fungsi co-host pertama kali ke Pak Karol. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Pak Karol berikan fungsi host
sorry, kalau misalnya Pak Karol meninggalkan meeting pada saat itu, maka fungsi host langsung beralih ke Ibu Mayer. Jadi ada fungsi co-host itu bisa beberapa orang, sementara fungsi host hanya satu orang. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin untuk Bapak Ibu yang mengajar besok hari Jumat sudah bisa infokan kepada mahasiswanya untuk menginstal aplikasi CloudX. Ini di HP juga sangat mudah digunakan, ya. Dan mahasiswa bisa menggunakan membeli paket CloudX di My Telkomsel untuk yang menggunakan Telkomsel dengan nanti kuotanya lebih murah. Kalau tidak salah hanya Rp1 itu biayanya dan bisa dipakai sepuasnya untuk mengakses aplikasi CloudX. Sekian Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan bisa nanti langsung dalam praktek, bisa lewat saya atau Ibu Erna atau lewat Pak Karol. Pokoknya kita saling bantu untuk bisa menggunakan aplikasi ini semaksimal mungkin.